Apa benar Kak nggak boleh bawa cairan ke kabin pesawat? Boleh, siapa yang bilang nggak boleh? Tapi ada aturannya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bersama Lukas. Tempatnya Anda bisa mendapatkan tips-tips perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Pernah nggak sih kamu sudah lama ngantri di security check di bandara, tapi tiba-tiba botol minum kesayangan kamu disita sama petugas? Atau lebih parah lagi, skincare kamu yang mahal disita sama petugas? Sebenarnya boleh nggak sih bawa cairan ke kabin pesawat? Dan jawabannya adalah boleh, tapi ada aturan ketat yang harus kamu ketahui. Di video kali ini kita akan bahas tuntas aturan cairan di pesawat, jenis cairan yang sering disita, pengecualian khusus, tips praktis agar lolos pemeriksaan. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis ya. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Untuk bagasi kabin, semua bandara internasional di dunia menerapkan peraturan yang sama, yaitu yang disebut LAG Rules atau Liquid, Aerosol, and Gel. Kalau tidak mengikuti aturan ini, maka siap-siap kehilangan barangmu dan kamu nggak bisa protes. Aturannya seperti ini, maksimal 100 ml per kemasan. Jadi yang dilihat di sini adalah kemasannya ya, bukan isinya. Misalnya, Anda merasa Anda membawa cairan hanya 100 ml, tapi kemasannya besar, kemasan 200 ml atau 300 ml atau bahkan kemasan 1 liter, walaupun isinya sedikit, itu tetap tidak boleh. Karena peraturannya adalah kemasannya. Jadi kuncinya, kemasannya maksimal ukurannya 100 ml. Semua cairan-cairan ini, botol-botol ini harus dimasukkan ke dalam plastik yang transparan. Total cairan yang boleh dibawa ke kabin pesawat maksimal 1 liter. Jadi penjelasannya seperti ini. Misalnya, kamu bawa 1 botol 100 ml shampoo, 1 botol lagi 100 ml skincare yang lainnya, 1 botol lagi 100 ml isinya sambal. Total botol-botol ini seluruhnya itu maksimal 1 liter. Dan satu penumpang hanya boleh membawa 1 kantong plastik transparan berisi berbagai macam cairan tadi. Ini berlaku untuk air minum, parfum, skincare, shampoo, sabun cair, gel rambut, bahkan obat-obatan cair, foundation, toner, dan krim-krim malam Anda walaupun bentuknya seperti gel itu termasuk dalam peraturan ini. Yang perlu diingat adalah kapasitas kemasannya bukan isinya. Jadi walaupun isinya tinggal setengah tapi botolnya 200 ml maka akan tetap disita oleh petugas. Ini adalah jenis-jenis cairan yang paling sering disita oleh petugas. Berdasarkan pengalaman banyak traveler, ini daftar korban paling sering di bandara. Botol minum yang dibawa dari rumah, minuman kopi dan bubble tea, sambal dalam botol, saus kemasan, moisturizer ukuran besar, micellar water, facial wash full size, obat herbal cair, perfume 150 ml, hairspray dan deodorant spray. Banyak orang mengira, cuma sedikit kok isinya, tapi yang dilihat petugas bukan isinya tapi kemasannya. Jika kamu perlu membawa cairan yang lebih dari 100 ml kemasannya, maka itu bisa sebenarnya naik pesawat tapi bukan ke kabin pesawat. Cairan tersebut dan botolnya itu harus dimasukkan ke dalam bagasi pesawat atau bagasi yang di-check-in-kan ke perut pesawat, bukan dibawa bersama-sama dengan kita di tempat duduk di kabin pesawat. Namun tetap ada batasannya. Yang pertama, cairannya tidak boleh cairan yang mudah meledak. Yang kedua, tidak mengandung bahan berbahaya. Yang ketiga, tidak bertekanan tinggi ekstrim. Tapi ingat, semua cairan tersebut harus dibungkus dengan rapat dan rapi supaya tidak bocor selama penerbangan. Ada cairan-cairan tertentu yang mendapat pengecualian untuk bisa masuk ke dalam kabin pesawat di atas 100 ml. Contohnya, obat cair dengan resep dokter, susu bayi, makanan bayi, cairan medis yang penting. Tetapi semuanya tetap harus diperlihatkan dan tetap harus dijelaskan fungsinya kepada petugas dan juga ada catatan medisnya atau surat keterangan dokter jika diperlukan. Beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh penumpang pesawat, simpan cairan di dalam tas tanpa dimasukkan ke dalam plastik transparan. Kemasannya terlalu besar di atas 100 ml. Obat-obatan ataupun skincare atau hal-hal yang lain dimasukkan dalam botol tanpa label dan tidak bisa dijelaskan kepada petugas. Seringkali juga penumpang mengira bahwa aturan ini hanya untuk penerbangan internasional. Padahal sebenarnya peraturan cairan ini berlaku untuk seluruh penerbangan. Lupa kalau kita membawa cairan dalam bentuk gel
atau krim yang kita mengira itu boleh masuk ke dalam kabin pesawat dan tidak dikategorikan sebagai cairan yang liquid. Padahal itu termasuk sebenarnya dalam cairan yang dilarang di kabin pesawat. Semua pemeriksaan akan tetap melalui X-ray, baik itu pemeriksaan di domestik maupun internasional. Jadi kesimpulannya, agar perjalanan menjadi nyaman dan menyenangkan, lakukanlah hal-hal ini. Gunakanlah botol travel size. Simpan cairan-cairan ini dalam ziplock transparan. Letakkan di bagian paling atas tas sehingga pada saat ada pemeriksaan mudah untuk dikeluarkan. Selalu lakukan cek ulang sebelum berangkat supaya Anda tidak kelupaan kalau ada cairan-cairan yang kemasannya di atas 100 ml dibawa ke kabin pesawat. Buang minuman yang Anda bawa sebelum Anda memasuki security check-in. Jadi kesimpulannya, boleh bawa cairan ke kabin pesawat, tapi ada aturannya dan kenalilah pengecualian-pengecualiannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Selamat jalan-jalan. Bye-bye.